Apa kalian tahu? Satu tetes darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. Hari ini, 14 Juni 2026, kita rayakan World Blood Donor Day dengan tema One Drop of Humanity. Dan di video ini, kita akan ungkap fakta-fakta gila yang mungkin belum pernah kalian dengar. Jangan skip. Setiap detik, ada orang yang butuh transfusi darah. Karena kecelakaan, operasi, atau penyakit kronis. Stok darah nggak bisa dibuat pabrik. Satu-satunya sumber? Dari manusia ke manusia. WHO bilang, donor darah sukarela adalah kunci layanan kesehatan yang aman. Tema tahun ini, One Drop of Humanity, mengingatkan kita, setetes darahmu bisa jadi harapan terakhir bagi nyawa lain. Gila kan, makna di balik peringatan ini? Kenapa sih 14 Juni? Cerita ini dimulai dari Karl Landsteiner, ilmuwan Austria. Tahun 1901, dia nemuin golongan darah A, B, O, dan kemudian A. Itu revolusi medis yang gila. Makanya, WHO memilih tanggal lahirnya, 14 Juni, sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Sebelum penemuan itu, transfusi darah sering gagal. Berkat Landsteiner, kita bisa selamatkan jutaan nyawa. Keren kan? Pentingnya riset dan kemanusiaan? Sejarahnya lebih dalam lagi. Transfusi modern pertama sukses tahun 1818 oleh James Blundell. Tapi masih berisiko tinggi. Perang Dunia Pertama dan Kedua jadi momentum besar. Butuh banyak darah untuk tentara. Muncullah bank darah pertama. Lalu, kenapa donor darah penting? Karena darah nggak bisa disintesis. Komponennya, sel darah merah, plasma, trombosit, punya fungsi vital yang nggak tergantikan obat. Donor darah itu kayak nyediain spare part langsung dari sumbernya. Sejarah yang sering dilupakan, ya. Fakta gila pertama, 1 kali donor bisa selamatin 3 nyawa. Kok bisa? Darah kita dipisah jadi 3 komponen. Sel darah merah untuk anemia dan pendarahan. Plasma untuk luka bakar dan shock. Trombosit untuk pasien kanker pasca kemo. 1 kantong, 3 penerima, simultan. Bayangkan, berapa nyawa yang bisa diselamatkan kalau kita donor rutin? Hebat banget, kan? Tubuh kita cepat banget ganti darah yang didonorkan. Plasma pulih 24-48 jam. Sel darah merah dalam beberapa minggu. Nggak bakal kekurangan permanen. Makanya WHO sarankan donor tiap 3-4 bulan. Tapi sayang, cuma 10% orang memenuhi syarat yang benar-benar donor. Padahal, kalau lo sehat, berat di atas 45 kg, dan jujur riwayat kesehatan, lo bisa jadi pahlawan rutin. Tanpa efek samping berarti. Banyak mitos yang bikin takut donor. Mitos 1, donor itu sakit. Padahal cuma kayak dicubit. Prosesnya 10 menit. Mitos 2, bisa kena HIV. Peralatan steril, sekali pakai. Mitos 3, orang bertato nggak boleh. Boleh, setelah masa tunggu. Mitos 4, donor bikin lemas selamanya. Justru tubuh merangsang sel darah baru. Kita luruskan mitos-mitos ini biar nggak takut lagi. Klarifikasi, donor darah itu aman. Diawasi ketat PMI atau lembaga resmi. Jarum selalu baru dan steril, zero risk. Syarat donor, sehat, umur 17-65, berat cukup, jujur riwayat kesehatan. Prosesnya cuma sekitar 1 jam, kok. Bonusnya, cek kesehatan gratis. Jangan percaya asumsi, cek fakta dulu ya. Bayangkan, kecelakaan besar di jalan tol. Korban pendarahan hebat. Tanpa donor darah siaga, nyawa melayang dalam menit. Atau ibu melahirkan dengan perdarahan postpartum. Pasien kanker yang trombositnya drop pasca kemo. Di momen kritis itu, darah di bank jadi penentu hidup mati. Dampaknya instan dan nyata. Setiap kantong adalah harapan yang siap digunakan. Gokil, betapa vitalnya.
Selain darurat, donor darah juga nolong jangka panjang. Anak dengan talasemia butuh transfusi rutin seumur hidup. Penderita hemofilia bergantung pada protein dari plasma donor. Bahkan, riset tunjukkan donor bisa nurunin risiko penyakit jantung karena mengurangi kelebihan zat besi. Jadi ini investasi kesehatan dua arah. Lo menolong, lo juga sehat. Keren banget, siklus kebaikannya. Sisi yang jarang dibahas, manfaat psikologis. Ada istilah helper high. Perasaan euforia dan kepuasan batin setelah berbuat baik. Donor darah bisa mengurangi stres. Lo merasa jadi bagian dari sesuatu yang besar. Di beberapa komunitas, donor darah jadi ajang sosial. Temu teman baru yang peduli kemanusiaan. Ada yang bilang, donor itu kayak recharge jiwa. Donor bukan cuma fisik, tapi juga mental health booster. Guys, pernah ngerasain helper high? Komen di bawah ya. Sekarang, data yang bikin mikir. WHO catat 118,5 juta donasi per tahun global. Tapi, 40% berasal dari negara maju yang populasinya cuma 16% dunia. Indonesia butuh 5,1 juta kantong per tahun. Baru terkumpul 4,2 juta. Defisit hampir 1 juta. Setiap 2 detik, ada yang butuh darah. Data ini tunjukkan kita masih kekurangan pahlawan. Lo bisa jadi salah satunya. Di sosmed, Hari Donor Darah Sedunia selalu rame. Tagar World Blood Donor Day dan One Drop of Humanity trending di Twitter dan TikTok. Banyak upload foto tangan diperban dengan caption inspiring. PMI bikin drive donor di mall dan kampus. Artis ikut promosi. Reaksinya positif. Banyak yang pertama kali donor karena lihat postingan teman. Ini bukti media bisa gerakin aksi nyata. Kalau lo belum pernah, momen ini pas untuk mulai. Tapi, ada kontroversi di dunia donor darah. Beberapa negara larang donor untuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, MSM, karena alasan HIV. Banyak yang menilai ini diskriminatif karena tes darah sekarang ketat. Ada juga debat donor berbayar versus sukarela. WHO sangat mendorong donor sukarela tanpa bayaran demi keamanan. Kontroversi ini penting kita pahami sambil tetap fokus ke tujuan mulia. Selain kontroversi aturan, kita juga belajar dari pengalaman bencana. Ingat tragedi tsunami Aceh 2004? Dunia bergerak, termasuk donor darah masif. Tapi, studi kasus tunjukkan, justru saat bencana, darah yang terkumpul sering kebanyakan dan terbuang karena nggak terkoordinasi. Yang lebih dibutuhkan adalah donor rutin, bukan cuma pas bencana. Contoh lain, seorang bocah di Inggris dengan leukemia langka butuh donor golongan spesifik. Setelah kampanye global, ketemu di negara kecil. Ini bukti jejaring donor adalah nyawa dunia. Nah, ini yang paling gila. Ada golden blood alias darah emas. Bukan emas beneran, tapi golongan darah paling langka, RH0. Hanya 43 orang di dunia yang memilikinya. Darah mereka bisa untuk siapa saja, tapi mereka hanya bisa terima dari sesama RH0. Kebayangkan langka dan berharganya? Setetes darah itu super unik dan vital. Gimana menurut lo? Keren banget fakta-faktanya. Kalau lo sehat dan memenuhi syarat, jangan ragu donor. Cek jadwal donor terdekat, rasakan sendiri jadi pahlawan tanpa jubah. Share video ini ke teman-teman. Komen pengalaman lo, dan subscribe untuk konten seru lainnya. Sampai jumpa.